Jadi ini udah di perbatasan Kecamatan Matur dengan Kecamatan Palupuah, dan ada beberapa belokan hingga ke bawah, hingga ke jembatan. Masih ada belokan. Belokan lagi ya. Dah, di Jorong Setingkai, rekan-rekan di sana Minang. Di depan kita Masjid Jorong Setingkai. Nah ini, Masjid Takwa. Dan kita masih lanjut mengarah ke lintas Bukit Tinggi Medan atau mengarah ke Jorong Batang Palupuah. Di sini perlu rekan-rekan di sana Minang juga perhatikan, mesti hati-hati dan waspada, karena emang di Setingkai ini banyak truk muatan pasir. Itu seperti yang saya bilang barusan ya, mesti hati-hati karena emang di sini banyak truk pasir atau truk tambang pasir. Assalamualaikum dari Sanak Minang. Kali ini kita tepat berada di salah satu jorong di Nagari Ayetaganang di Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Ayetaganang adalah sebuah jorong yang terdapat di Nagari Matoilia di Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, sekaligus jalur ini akses penghubung beberapa jorong di Nagari Matoilia hingga penghubung Kecamatan Matur dengan Kecamatan Palupuah yang posisinya arah ke depan. Jadi posisi kita udah di sekitaran perbatasan Kecamatan Matur dengan Kecamatan Palupuah yang mengarah ke Jorong Setingkai. Akses untuk menuju jorong ini bisa arah dari Pasar Matur atau arah dari Jorong Batang Palupuah mengarah ke Jorong Setingkai. Jalur ini ada dua jembatan. Yang pertama jembatan penghubung Jorong Matur Katik dengan Jorong Ayetaganang, serta satu jembatan perbatasan Kecamatan Matur dengan Kecamatan Palupuah, tepatnya antara Setingkai yang posisinya arah di depan. Dan tentunya kita akan melintas di aliran lembah Sianok. Seperti yang sudah kita bahas di video sebelumnya, jalan ini juga salah satu akses alternatif menghindarkan macet pada bulan Lebaran. Karena emang pada bulan Lebaran di sekitaran Jalan Padang Dua hingga ke Matur sering macet, dan tentunya ada solusinya untuk menghindarkan macet, yakni mengarah ke jalan di beberapa jorong di Kecamatan Matur di Nagari Matoilia ini. Kalau jalan seperti yang kita lihat sangat memadai untuk dilewati kendaraan roda 2, juga kendaraan roda 4 yang bermuatan ringan. Karena emang kendaraan roda 4 yang bermuatan berat tentunya sangat diragukan melintas di jalur ini karena ada dua jembatan. Satu jembatan yang terlihat terpantau papannya udah mulai rapuh,
dan sangat rawan untuk dilewati kendaraan roda 4. Nah, di depan kanan sudah terlihat aliran sungai Lembah Sianok. Jadi ini udah di perbatasan Kecamatan Matur dengan Kecamatan Palupuah, tepatnya mengarah ke Jorong Sitingkai. Nah, di sini ada belokan es. Rekan-rekan di sana Minang mesti hati-hati dan waspada karena emang di sebelah kiri ada lembah dan ada beberapa belokan hingga ke bawah, hingga ke jembatan. Masih ada belokan. Yes. Ini belokan lagi. Nah, kita masih lanjut. Ada satu belokan lagi di penurunan ini. Biasanya aliran Lembah Sianok ini ada tambang pasir ya, karena emang di sinilah tambang pasir di aliran lembah ini. Nah, ini yang belok kiri jalan mengarah tambang pasir ya. Nah, seperti yang kita lihat di sebelah kanan ada satu truk tambang pasir. Jadi di sinilah perbatasan Kecamatan Matur dengan Kecamatan Palupuah, tepatnya Jorong Matur Katik dengan Jorong Sitingkai. Artinya kita udah masuk di Jorong Sitingkai. Ini mau nampang. Ya. Kita masih lanjut. Dan kita udah masuk di Jorong Sitingkai di Kecamatan Palupuah. Atau di Nagari Kotorantang. Jadi Jorong Sitingkai ini terdapat di Nagari Kotorantang di Kecamatan Palupuah, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Yang mana Jorong Sitingkai ini berbatasan langsung dengan Kecamatan Matur, posisinya arah ke belakang kita. Di sini terlihat jalan udah mulai banyak rusak ya di Jorong Sitingkai ini. Karena emang jalur ini dilewati truk muatan pasir, tambang pasir. Sini juga ada fasilitas agama seperti Masjid Jorong Sitingkai yang posisinya di depan kiri kita. Pisang. Masih lanjut di Jorong Sitingkai, rekan-rekan di sana Minang. Ini jalan sebetulnya udah mesti dibenahi juga ya, menjelang 17 Agustus ya. Di sebelah kiri kanan kita, di sebelah kiri depan kita Masjid Jorong Sitingkai. Nah, ini ada pos keseri juga, Masjid Takwa. Dan kita masih lanjut mengarah ke lintas
Bukit Tinggi Medan atau mengarah ke Jorong Batang Palupuah, atau di beberapa jorong di Nagari Kotorantang, Kecamatan Palupuah. Jadi artinya kita berada di Kecamatan Palupuah, tepatnya di Jorong Stingkai mengarah ke Jorong Batang Palupuah. Dari sini ke lintas kurang lebih ada 1 hingga 2 kilo rekan-rekan Senak Minang. Jadi Jorong Stingkai ini salah satu jorong yang tersembunyi karena emang jalurnya jarang diketahui masyarakat. Artinya orang jarang tahu kalau di kawasan ini ada sebuah kampung atau jorong dari sebuah nagari, yakni Nagari Kotorantang. Di sini perlu rekan-rekan Senak Minang juga perhatikan, mesti hati-hati dan waspada, karena emang di Stingkai ini banyak truk muatan pasir, tambang pasir. Jadi karena di sini jalurnya agak sedikit sempit, bidangnya agak kurang, artinya banyak belokan juga, mesti hati-hati. Karena truk muatan pasir kita nggak bisa prediksikan arah dari belakang atau arah dari depan. Rintik hujan. Di sini rekan-rekan dan Senak Minang juga mesti hati-hati karena di sini ada tanjakan. Selain tanjakan, jalannya juga sudah mulai rusak parah ya. Dari Jorong Stingkai ke lintas Trans Sumatera maksudnya, atau penghubung Bukit Tinggi Medan. Rintik hujan. Itu seperti yang saya bilang barusan ya, mesti hati-hati karena emang di sini banyak truk pasir atau truk tambang pasir yang datanya kita tidak bisa prediksikan, baik itu arah dari depan maupun yang arah dari depan, karena emang jalur ini sedikit sempit. Nah, di sini ada tanjakan, rekan-rekan Senak Minang mesti hati-hati dan waspada, karena di tanjakan ini jalan sudah mulai rusak parah ya, dari ketika terakhir kita melewati jalur ini. Nah, ini tanjakannya. Di sini rekan-rekan Senak Minang mesti hati-hati. Ini tanjakannya udah mulai rusak parah ya, jalan. Jadi di sini mesti nyali melihat arah ke depan, takutnya ada truk pasir. Yes, masuk terus. Masih menanjak nih. Dari Jorong Stingkai ke jalan lintas Trans Sumatera. Ini di mana tuannya? Nah, kita sampai di penghujung
jalan, dan artinya kita sampai di lintas Trans Sumatera, rekan-rekan Senak Minang. Nah, di depan udah terlihat Trans Sumatera penghubung Bukit Tinggi Medan. Bukit Tinggi arah ke kanan ada sekitaran kurang lebih 6 hingga 8 kilo, dan ke Medan ada sekitaran 650 kilo. Jadi dari Setingkai ini atau simpang Setingkai ini kita akan belok kanan mengarah ke Bukit Tinggi. Jadi itulah rekan-rekan Senak Minang suasana perjalanan kita, dan kita sudah berhasil dan sukses mengeksplor atau mereview suasana di perbatasan Kecamatan Matur dengan Kecamatan Palupuah, tepatnya di Jorong Setingkai di Nagari Kotorantang mengarah ke Jorong Batang Palupuah yang posisinya tepat kita berada saat ini, atau di lintas Trans Sumatera menjelang tanjakan Kodok. Semoga bermanfaat, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.